Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salman Nurila dengan NRP 241-20153 dan rekan saya Yasmin Inaya dengan NRP 241-201. Di sini kami akan menjelaskan tentang instrumentasi pengendalian proses, kontrol temperatur, kontrol temperatur pemanas tangki air berpengadu, simulasi, instrumentasi, dan pengendalian proses. Nah, untuk tujuannya sendiri, simulasi ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian proporsional integral derivatif atau PID controller untuk pengendalian temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve steam. Nah, untuk permasalahannya sendiri, tangki berpanadu yang seperti gambar di bawah ini itu digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran komponen mencapai seragam. Nah, untuk tangkinya sendiri dipanaskan dengan steam di sisi coil. Nah, digunakan PID controller untuk mengendalikan temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve steam. Nah, untuk turunan blok diagramnya lengkap menggunakan data yang seperti di bawah ini. Untuk data yang pertama, Umpah memiliki densitas sebesar 68 lb per feet kuadrat, big, dan kapasitas panas. Untuk CP-nya sendiri adalah 0,8 BTU per lb Fahrenheit. Nah, untuk volume cairan dalam tangki dijaga konstan pada 120 feet kubik. Untuk koilnya sendiri terdiri atas pipa dengan panjang 205 feet, ukuran 4 inci, schedule 40, yang beratnya 10,8 lb per feet. Nah, untuk kapasitasnya sendiri memiliki kapasitas panas 0,12 BTU per lb Fahrenheit dengan diameter luarnya 4,5 inci. Koefisien transfer panasnya keseluruhan berdasarkan luas area dan luar coil diperkirakan mencapai 2,1 BTU per minute feet kubik Fahrenheit. Nah, untuk steamnya sendiri menggunakan steam jenuh dengan tekanan 330 PSIA yang dapat diasumsikan bahwa panas latennya terkondensasi konstan pada 966 BTU per lb. Dapat juga diasumsikan bahwa temperatur masuk TI adalah konstan. Untuk data yang kedua, aliran umpan yang F-nya dengan kondisi desain 15 feet kubik per menit dan temperatur TI-nya adalah 100 Fahrenheit dengan isi tangki harus dijaga pada temperatur 150 Fahrenheit. Kemungkinan gangguannya adalah perubahan laju alir dan temperatur pada umpan. Untuk data yang ketiga, sensor temperatur memiliki kisaran kalibrasi 100 hingga 200 Fahrenheit dengan time constant. T-nya adalah 0,75 menit. Nah, untuk kontrol valve-nya sendiri dirancang untuk 100% overkapasitas dan perubahan hilang tekanan yang diabaikan, di mana valve-nya itu sama dengan persentase valve yang sama dengan parameter perubahan alfa, yaitu sebesar 50 dengan aktuator memiliki time constant atau V sebesar 0,2 menit. Nah, di sini menggunakan transfer function-nya sendiri, yaitu T aksen S sama dengan K1 per to S plus 1 T1 S plus K2 per to S plus 1 TS aksen S. Nah, untuk TS aksen S-nya sendiri, yaitu KW per to CS plus 1 WS plus 1 per to CS plus 1 T aksen S. Nah, untuk transfer function sensor, temperatur dan transmitternya sendiri menggunakan T aksen MS per T aksen S sama dengan GS, di mana GS-nya sendiri itu 1 per to MS plus 1. Nah, untuk transfer function control valve-nya sendiri menggunakan WS per MS sama dengan GVS sama dengan 1 per to VS plus 1. Nah, untuk transfer function PID controllernya menggunakan MS per ZS sama dengan GJS sama dengan KC 1 plus 1 per to 1S plus to DS. Nah, untuk transfer functionnya, closed loop kontrol temperaturnya menggunakan gambar seperti di bawah, blok diagram seperti di bawah ini. Di mana GDS-nya itu sama dengan K1 TCS plus 1 per TS plus 1 TCS plus 1 min K2. Untuk GPS-nya sendiri menggunakan KW-K2 per TOS plus 1, TOCS plus 1 min K2 dengan parameter A-nya 241,5 feet kuadrat, T-nya 4,93 feet, CM-nya 265,7 BQ per Fahrenheit, TOC-nya 0,524 menit, K1-nya 0,62 Fahrenheit, KW-nya
1,905 Fahrenheit, K2-nya 0,383 Fahrenheit, KT-nya 1,0% IU per Fahrenheit, KV-nya 1,652, KSP-nya 1%, tau M-nya 0,75 menit, dan tau T-nya 0,20 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya langkah pertama kita terlebih dahulu membuka MATLAB. Nah, selanjutnya kita klik Simulink. Setelah diklik Simulink ini nanti akan muncul jendela seperti ini. Kemudian kita klik blank model. Setelah muncul blank model ini, kita buka library browsernya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk modul yang ketiga ini kita menggunakan beberapa komponen seperti yang pertama ada step. Kemudian ada gain. Kemudian ini ada sedikit perbedaan. Jadi di sini kita menggunakan PID controller. Kemudian sama seperti di modul sebelumnya kita menggunakan transfer function. Jangan lupa untuk menambahkan max dan scope. Seperti ini. Nah, setelah kita memasukkan komponen-komponen yang dibutuhkan, nanti kita susun komponen-komponen tersebut sesuai dengan modul yang sudah ada. Jadi nanti dibentuknya seperti ini. Kemudian masing-masing seperti GS, kemudian G2VS, GPS, GMS ini kita sesuaikan dengan transfer function-nya masing-masing. Nah, di sini kan sudah ada persamaannya. Tinggal kita masukkan parameter-parameternya seperti contohnya K1-nya kita masukkan angkanya 0,62, kemudian TOC-nya kita masukkan angka 0,524 dan lain-lain. Akhirnya kita akan dapatkan blok diagramnya seperti pada gambar ini. Jadi yang pertama kita atur gainnya sebesar 1. Selanjutnya seperti ini diatur sebesar 1. Kemudian di bagian PID controller ini di sini kita atur-atur. Di sini ada angka untuk P, I, dan D, proporsional, integral, dan derivatif. Nah, perbedaannya di sini apa? Untuk nilai proporsional sendiri ini, dia menghasilkan rise time yang cepat, tapi memiliki error yang lumayan besar juga. Kemudian kalau integral ini, dia itu menghasilkan error yang lumayan kecil, namun osilasinya ini cukup besar. Sedangkan untuk derivatif, dia rise time-nya itu cepat, namun osilasinya itu juga sedikit, cuma dia tidak bisa mencapai errornya itu tinggi. Oleh karena itu kita padukan antara proporsional, integral, dan derivatif. Di sini kita memasukkan angka untuk proporsionalnya 2, integralnya kita masukkan 0,5, dan derivatifnya kita masukkan 0. Kemudian untuk transfer fungsinya kita sesuaikan dengan yang ada di modul untuk angka-angkanya. Seperti untuk ini transfer function yang pertama 1,652 per 0,2 S ditambah 1. Kemudian transfer function yang kedua ada 0,325 S ditambah 0,62 per 2,583 S kuadrat ditambah 5,454 S ditambah 0,617. Transfer function yang ketiga 0,73 per 2,538 S kuadrat ditambah 5,454 S ditambah 0,617. Kemudian di transfer function yang
keempat ada 1/0,75S ditambah 1. Nah, untuk pembuatan transfer fungsinya sendiri, khusus yang transfer function yang keempat ini, kita nanti klik di format dulu, kemudian kita rotate buat posisinya, soalnya kalau nggak di rotate nanti panahnya ini nggak bakal bisa masuk kayak gitu. Terus untuk penjumlahan yang pertama kita ganti plus dan minus, kemudian untuk penjumlahan yang kedua plus dan plus. Selanjutnya kita run dulu. Kita tunggu dulu untuk runnya. Nah, kalau sudah selesai nanti kita klik scope-nya. Nah, sampai kita lihat grafiknya seperti pada gambar ini. Jadi kita buat stop time-nya sampai 100. Bisa kita lihat dari pengaturan PID-nya ini, kita dapatkan bahwa grafik yang dihasilkan ini cenderung konstan gitu. Jadi sebelum mencapai waktu 20, dia sudah mulai konstan untuk yang bagian birunya. Seperti ini. Dan osilasinya pun juga nggak banyak. Jadi bisa dikatakan bahwa PID yang kita atur itu sudah mendekati yang konstan seperti itu. Kemudian kita bisa juga bentuk grafiknya ini menjadi dua. Caranya diklik view dulu, kemudian layout. Selanjutnya kita klik dua kolom ini. Nah, nanti dihasilkan grafik seperti ini. Sekian buat presentasi penjelasan modul 3 praktikum IPP dari kelompok 12A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.